A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tajuddin Majid, salah satu mahasiswa IAIN Parepare, akan membawakan presentasi materi pengembangan capaian pendidikan agama Islam. Pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau learning outcomes adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang akan diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Adapun landasan hukum kompetensi dan capaian pembelajaran, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 4, standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya, mengapa pendidikan agama Islam perlu diajarkan? Ada 3 alasan mengapa pendidikan agama Islam perlu diajarkan. Pertama, alasannya adalah menghadapi era global, standar pendidikan, sikap, dan tata nilai tetap harus melekat dalam setiap lulusan perguruan tinggi. Kedua, pendidikan agama Islam adalah mata kuliah yang kaya dengan nilai-nilai pembentuk sikap, kejuruan, kesungguhan yang penting memandu manusia untuk menjalani hidup di jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Alasan ketiga yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dari pendidikan agama Islam yang sudah dimiliki oleh mahasiswa baru perlu diingatkan kembali, kemudian diberikan penekanan atau highlight untuk menghadapi tantangan hidup di era global. Selanjutnya, pencapaian pembelajaran umum. Di sini ada 8 capaian pembelajaran umum. Pertama, mampu menemukan atau mengembangkan teori, konsepsi, atau gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang pendidikan agama Islam dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kedua, mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Ketiga, mampu memiliki pendidikan yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dalam rangka pengembangan dan atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal. Pencapaian selanjutnya yaitu keempat, mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, tentang sasaran kajian pokok, penelitian, dan konsentrasinya pada sasaran yang lebih luas. Kelima, yaitu mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. Nah, selanjutnya pencapaian keenam yaitu mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ketujuh,
yaitu mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolega dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga. Selanjutnya, dalam aspek sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri dan internalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Terakhir, memiliki sikap keagamaan yang inklusif, moderat, dan toleransi dalam bingkai NKRI. Dalam aspek pengetahuan, mampu menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan agama Islam dalam perspektif multidisipliner, memiliki kemampuan mengembangkan metodologi berpikir integratif, interkonektif, dan pengembangan dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam bidang pendidikan agama Islam, mampu mengembangkan filosofi dan teori-teori pendidikan Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis, mampu mengakses secara mendalam dan mengembangkan teori pendidikan kurikulum PAI di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi, mampu menganalisis secara kritis isu-isu kontemporer dalam bidang pendidikan agama Islam di Indonesia dengan memberikan solusi. Terakhir, mampu mengembangkan metodologi pendidikan dan Islam yang bersifat inter, multi, dan transdisipliner. Nah, penutup sebagai kesimpulan, kebijakan pendidikan pada saat ini semakin fokus pada capaian pembelajaran yang mengacu kepada perspektif belajar sepanjang hayat. Pencapaian pembelajaran APTP adalah identik dengan kompetensi yang dimiliki ruang lingkup luas. Dengan demikian, istilah kompetensi akan digunakan secara bergantian dengan capaian pembelajaran sesuai konteks kalimat yang akan dikembangkan. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.